الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد. Kaum muslimin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir surah Al-An'am ayat yang ke-82 yang bertemakan keamanan dan ketentraman hanya untuk orang-orang yang bertauhid. Pendengar yang budiman, tauhid adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam perbuatannya, nama-nama dan sifat-sifatnya, serta mengesahkan Allah taala dalam peribadatan. Tauhid memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan di dunia ini. Manusia dan jin diciptakan untuk mewujudkan tauhid. Diutusnya para rasul, mulai dari Nuh alaihissalam hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk merealisasikan tauhid. Masuknya seseorang ke dalam surga dan neraka pun karena menerima atau menolak tauhid. Demikian pula Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar dalam masalah tauhid di sebagian besar surat-surat yang terdapat di dalamnya. Itulah di antara pentingnya tauhid. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan bahaya kebalikannya, yaitu syirik. Karena syirik merupakan sebab kehancuran dan kebinasaan di dunia serta kekal di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar rahimakumullah, tauhidullah atau mengesahkan Allah Ta'ala akan membebaskan manusia dari peribadatan kepada selain Allah Ta'ala. Karena segala sesuatu selain Allah tidak menciptakan ataupun tidak mampu memberikan manfaat ataupun menolak mudarat atau mara bahaya, sehingga ia tidak layak untuk diibadahi atau disembah. Maka dengan bertauhid, seorang manusia hanya akan tunduk beribadah kepada Rabb yang menciptakan dirinya. Dengan tauhid pula, akalnya akan terbebas dari belenggu khurafat dan pemikiran-pemikiran sesat, serta tekanan para penjajah dan taghut yang zalim, sebagaimana Fir'aun dan para dukun yang tidak rela kekuasaannya direbut dari hati manusia dengan seruan La ilaha illallah ini. Karena mereka mengetahui kandungan maknanya, yang menuntut seorang mukmin hanya tunduk dan bersujud hanya kepada Rabb-Nya, serta mencampakkan taghut-taghut tersebut dari singgah-sana mereka. Tauhid akan membentuk kepribadian yang unggul dan berwibawa. Karena dengan tauhid, maka seseorang hanya memiliki satu sesembahan yang menjadi tujuan ibadah dan ketundukannya, baik ketika ia sendiri atau di tengah keramaian. Dia akan senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempit. Berbeda halnya dengan kaum musyrikin, yang hati-hati mereka tercerai-berai demi mengabdi kepada sesembahan-sesembahan yang banyak. Hati mereka berserakan sebagaimana sesembahan mereka beraneka ragam. Oleh sebab itu, Nabi Yusuf alaihissalam mengingatkan kaumnya ketika mendakwahi dua orang di antara mereka yang sama-sama mendekam di dalam penjara. Yusuf alaihissalam berkata, sebagaimana dikutip dalam surah Yusuf ayat yang ke-39. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Wahai dua sahabatku di dalam penjara, apakah sesembahan-sesembahan yang bermacam-macam itu yang lebih baik, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Dengan demikian, seorang mukmin akan bisa merasakan ketenangan dan keteguhan, karena ia hanya mengabdi kepada satu sesembahan yang hak. Adapun orang-orang musyrik, mereka harus menyeret hatinya ke sana kemari, menuruti kemauan sesembahan-sesembahan mereka yang beraneka ragam. Para pendengar yang budiman, tauhid merupakan sumber keamanan bagi umat manusia. Karena orang yang bertauhid hanya akan merasakan takut kepada Allah Ta'ala dan kepada siksanya. Sehingga dia tidak akan merasa takut kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak dicekam oleh rasa takut karena
masalah rezeki, keselamatan jiwanya, atau keselamatan sanak keluarganya, atau karena masalah jabatan, kedudukan, dan harta benda yang dimilikinya. Ia tidak merasa takut atau risau akan hal-hal tersebut. Adapun seorang yang bertauhid, dia hanya menyimpan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga dia merasa aman ketika orang lain dicekam oleh ketakutan dan kekhawatiran. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni kesyirikan, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat keamanan, dan mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah atau petunjuk. Surah Al-An'am ayat yang ke-82. Para pendengar yang budiman, Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan dalam sahihnya dari Abdullah radhiyallahu anhu bahwa ketika turun ayat ini, kaum mukminin, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Siapakah di antara kami yang tidak pernah mendolimi dirinya sendiri?" Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Bukan sebagaimana yang kalian maksudkan. Mereka tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman, maksudnya adalah dengan kesyirikan. Tidakkah kalian pernah mendengar perkataan Luqman kepada anaknya, 'Ya bunayya la tusyrik billah, innasyirka la zulmun azim.' Wahai ananda, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang besar." Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata tentang ayat ini, yakni mereka memurnikan ibadah mereka hanya kepada Allah semata dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Mereka inilah orang-orang yang aman pada hari kiamat serta mendapat hidayah atau petunjuk di dunia dan di akhirat. Kemudian Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah juga berkata tentang firman Allah Ta'ala tersebut, yakni alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencemari atau mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yakni syirik, maka mereka itulah orang-orang yang akan mendapat keamanan dan mereka itulah orang-orang yang mendapat hidayah, yakni mereka akan memperoleh keamanan dari berbagai macam ketakutan, siksa, dan kesengsaraan, serta memperoleh hidayah untuk meniti siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Apabila mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan kezaliman secara mutlak, maksudnya dengan kesyirikan dan perbuatan maksiat, maka mereka akan memperoleh keamanan dan hidayah secara sempurna. Apabila mereka tidak mencampur adukkan keimanan mereka dengan syirik, namun mereka masih terjerumus dalam perbuatan maksiat, maka mereka tetap saja mendapatkan keamanan dan hidayah, namun apa yang mereka dapatkan tidak sempurna. Dengan demikian, pemahaman kebalikan dari ayat ini adalah orang-orang yang tidak memperoleh keamanan dan hidayah, pasti mereka akan mendapatkan kesengsaraan dan kesesatan. Demikian yang dikatakan oleh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Para pendengar yang budiman, marilah kita senantiasa memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Dia menganugerahkan hidayah tauhid kepada kita, sehingga kita senantiasa istiqamah dan tabah dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan fitnah kehidupan ini. Aqulu qawli hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.